Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi sohbihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah ini akan membahas tentang belajar dari hewan lebah dan lalat. Kita tahu bahwa lebah dan lalat mempunyai karakter yang jauh berbeda. Lebah suka pada hal-hal yang bersih, sedangkan lalat suka pada hal-hal yang berbau kotor. Lantas, apa yang bisa kita ambil dari lebah dan lalat tersebut? Saya akan menjelaskan bagaimana manusia harus mengambil hikmah dari kedua hewan tersebut. Puji syukur selalulah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan anugerah dan karunia yang sangat besar kepada kita. Bekal inilah yang sesungguhnya kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekal ini pula lah yang merupakan sebaik-baik bekal kelak di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari dua hewan ciptaan Allah, yaitu lebah dan lalat. Kita sudah biasa melihat lebah dan lalat, namun banyak orang yang tidak berpikir tentang apa sebenarnya hikmah diciptakannya kedua hewan ini. Lebah sangat mudah untuk mendapatkan bunga walaupun letaknya jauh di seberang lautan. Dan lalat juga sangat mudah menemukan sampah dan bau busuk, walaupun sampah dan bau busuk itu ditutup dengan rapat. Hal ini karena Allah menciptakan karakteristik kedua hewan tersebut berbeda. Karakter yang pertama, karakter alamiah. Karakter alami atau sifat aslinya. Lebah selalu mencari bunga atau nektar atau kebaikan, walaupun dalam keadaan susah, sulit, dan haus serta lapar. Maka lebah hanya hinggap di kelopak bunga kemudian mencari nektar saja, tidak mencari yang lainnya. Bahkan dalam keadaan susah dan sulit seperti itu, dia tidak akan sampai merusak bunga, ranting, dan dahannya. Berbeda halnya dengan lalat yang karakter alamiahnya mencari sampah atau tempat kotor atau keburukan. Maka hari-hari dihabiskan hanya untuk mencari sampah dan yang kotor serta bau busuk. Yang kedua, karakter amaliyah. Karakter amaliyah adalah karakter yang bekerja dan bekerja sama. Lihat bagaimana lebah membangun sarang mereka, tersusun rapih dan teratur, walau mereka tidak menggunakan alat ukur. Susunan bangunannya tertata indah, heksagonal. Susunan bangunan yang sangat kokoh dan arsitektur sipil. Ini merupakan keajaiban yang Allah berikan kepada lebah. Kemudian mereka bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, tanpa malas dan lelah, tanpa ada iri dan dengki, tanpa pamrih dan sakit hati, tanpa haus pujian dan sanjungan. Semua mereka lakukan demi kebersamaan dan kelangsungan hidup mereka dan keturunannya. Dan kebiasaan ini membawa kepribadian mereka menjadi pribadi yang bersih dan cinta akan kebersihan, sehingga kebersihan itu membawa kebaikan untuk mereka dan makhluk yang ada di sekitar mereka, yaitu madu yang bermanfaat bagi kehidupan lainnya. Beda halnya dengan lalat, hidup mereka bergerombol dan tinggal di tempat sampah tanpa memiliki rumah yang tetap. Tinggal di tempat-tempat yang jorok dan kotor, sehingga pribadi mereka juga terbiasa dengan melakukan hal yang kotor dan buruk. Karakter yang ketiga adalah karakter ukhuwah. Karakter ukhuwah ini adalah persaudaraan yang sangat luar biasa. Sebagai pelajaran untuk kita, lihat bagaimana mereka mengumpulkan nektar bunga dari sedikit demi sedikit. Bahkan nektar yang dibawa untuk dikumpulkan di sarang lebih ringan
dari berat badan mereka. Tapi, karena mereka melakukan tanpa henti dan tidak ada iri hati, mereka melakukannya dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, sehingga terkumpullah madu. Dan jangan coba-coba mengusik lebah, maka sekawanan lebah-lebah yang lain pasti akan membantu dan menyerang siapapun yang mengusiknya. Lebah tidak mau diganggu, tapi kalau diganggu, maka mereka semua akan menyerbu. Berbeda dengan lalat, mereka bekerja sendiri-sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Bahkan tidak jarang berebut makanan di antara mereka. Kalau ada ancaman terhadap kolonianya, maka masing-masing menyelamatkan diri tanpa ada bantuan dari yang lain. Karakter lebah dan lalat merupakan perumpamaan kepribadian dan karakter manusia. Ada manusia yang memiliki kepribadian seperti lebah, dan sebagian yang memiliki kepribadian seperti lalat. Jika manusia memiliki kepribadian seperti lebah dan hidup seperti lebah, maka semua yang ada di sekelilingnya akan mendapatkan manisnya kebaikan dan manfaat dari kebaikan yang disebarkannya. Namun, jika manusia memiliki kepribadian seperti lalat dan hidup seperti lalat, maka hidupnya akan menyebarkan kuman, penyakit virus, bakteri, dan racun yang akan mencelakai atau memberi mudarat bagi semua yang ada di sekelilingnya. Walaupun manusia tidak menyukai karakter lalat, namun dalam kehidupan nyata, justru orang lebih banyak meniru dan melakukan tabiat seperti hidupnya lalat. Suka sesuatu yang kotor dengan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidup, saling berebut kuasa hanya untuk mendapatkan makanan yang busuk, saling mencari dan membuka busuknya sesama. Begitu mulianya seekor lebah, sehingga Allah memberi nama lebah An-Nahl sebagai salah satu surat dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan sendiri kepada lebah untuk membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon yang berdekatan dengan manusia. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau yang sering disebut madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Namun, untuk menjadi lebah, perlu ketekunan dan pilihan makanan yang masuk dalam diri kita. Apalagi makanan yang masuk halal dan baik, maka yang keluar dari kita juga akan baik. Sebaliknya, apabila yang masuk ke perut adalah haram dan kotor, maka keluar juga yang kotor atau kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran diperintahkan, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin agar yang dikonsumsi oleh kita dan keluarga berasal dari makanan halal dan baik, sehingga kita bisa menjadi lebah yang selalu memberi manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya dan dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.